Pembacaan Alkitab tanggal 2 Januari tahun 2025, hari kedua. Kitab Amsal. Amsal pasal 1. Tujuan Amsal ini. Amsal-amsal Salomo bin Daud, Raja Israel, untuk mengetahui hikmat dan didikan, untuk mengerti kata-kata yang bermakna, untuk menerima didikan yang menjadikan pandai, serta kebenaran, keadilan, dan kejujuran, untuk memberikan kecerdasan kepada orang yang tak berpengalaman, dan pengetahuan serta kebijaksanaan kepada orang muda. Baiklah orang bijak mendengar dan menambah ilmu, dan baiklah orang yang berpengertian memperoleh bahan pertimbangan, untuk mengerti amsal dan ibarat, perkataan dan teka-teki orang bijak. Takut akan Tuhan adalah permulaan pengetahuan, tetapi orang bodoh menghina hikmat dan didikan. Mazmur 72. Doa harapan untuk Raja dari Salomo. Ya Allah, berikanlah hukum-Mu kepada Raja dan keadilan-Mu kepada putra Raja. Kiranya ia mengadili umat-Mu dengan keadilan dan orang-orang-Mu yang tertindas dengan hukum. Kiranya gunung-gunung membawa damai sejahtera bagi bangsa dan bukit-bukit membawa kebenaran. Kiranya ia memberi keadilan kepada orang-orang yang tertindas dari bangsa itu, menolong orang-orang miskin, tetapi meremukkan pemeras-pemeras. Kiranya lanjut umurnya selama ada matahari dan selama ada bulan, turun-temurun. Kiranya ia seperti hujan yang turun ke atas padang rumput, seperti dirus hujan yang menggenangi bumi. Kiranya keadilan berkembang dalam zamannya, dan damai sejahtera berlimpah sampai tidak ada lagi bulan. Kiranya ia memerintah dari laut ke laut, dari sungai Efrat sampai ke ujung bumi. Kiranya penghuni padang belantara berlutut di depannya, dan musuh-musuhnya menjilat debu. Kiranya raja-raja dari Tarsis dan pulau-pulau membawa persembahan-persembahan. Kiranya raja-raja dari Sheba dan Seba menyampaikan upeti. Kiranya semua raja sujud menyembah kepadanya, dan segala bangsa menjadi hambanya. Sebab ia akan melepaskan orang miskin yang berteriak minta tolong, orang yang tertindas, dan orang yang tidak punya penolong. Ia akan sayang kepada orang lemah dan orang miskin. Ia akan menyelamatkan nyawa orang miskin. Ia akan menebus nyawa mereka dari penindasan dan kekerasan. Darah mereka mahal di matanya. Yakobus pasal 3. Hikmat yang dari atas. Siapakah di antara kamu yang bijak dan berbudi? Baiklah ia dengan cara hidup yang baik menyatakan perbuatannya oleh hikmat yang lahir dari kelemah lembutan. Jika kamu menaruh perasaan iri hati dan kamu mementingkan diri sendiri, janganlah kamu memegahkan diri, dan janganlah berdusta melawan kebenaran. Itu bukanlah hikmat yang datang dari atas, tetapi dari dunia, dari nafsu manusia, dari setan-setan. Sebab di mana ada iri hati dan mementingkan diri sendiri, di situ ada kekacauan dan segala macam perbuatan jahat. Tetapi hikmat yang dari atas adalah pertama-tama murni, selanjutnya pendamai, peramah, penurut, penuh belas kasihan dan buah-buah yang baik, tidak memihak dan tidak munafik. Dan buah yang terdiri dari kebenaran ditaburkan dalam damai untuk mereka yang mengadakan damai. Tema minggu ini, terang Tuhan membimbing hidup.
Bacaan hari ini mempersiapkan kita untuk bacaan pada hari Minggu 5 Januari tahun 2025. Renungan. Dalam perjalanan hidup ini, kita sering dihadapkan pada berbagai keputusan yang sulit. Dalam kegelapan dunia yang penuh dengan godaan, egoisme, dan kebingungan, kita membutuhkan terang untuk membimbing kita. Tema hari ini, Terang Tuhan Membimbing Hidup, menekankan pentingnya hikmat ilahi, keadilan, dan damai yang berasal dari Tuhan sebagai pelita di jalan hidup kita. Amsal dimulai dengan menekankan pentingnya hikmat dan takut akan Tuhan sebagai dasar pengetahuan. Ayat 7 berkata, takut akan Tuhan adalah permulaan pengetahuan, tetapi orang bodoh menghina hikmat dan didikan. Hikmat dari Tuhan memberikan terang bagi kita untuk membedakan yang benar dan salah. Hikmat ini bukan sekadar pengetahuan manusia, tetapi pemahaman mendalam yang mengarahkan hati kita kepada kehendak Tuhan. Dalam hidup, hikmat Tuhan membantu kita membuat keputusan yang tidak hanya bermanfaat bagi diri kita sendiri tetapi juga bagi orang lain. Mazmur pasal 72 menggambarkan seorang raja yang memerintah dengan keadilan ilahi. Ayat 2 mengatakan, "Dikiranya ia mengadili umatmu dengan keadilan dan orang-orangmu yang tertindas dengan hukum." Terang Tuhan terlihat ketika pemimpin bertindak dengan adil, melindungi yang lemah, dan memerangi penindasan. Mazmur ini mengajarkan bahwa keadilan Tuhan memancarkan terang yang membawa kesejahteraan bagi semua orang. Bagi kita, keadilan ini tercermin ketika kita memperjuangkan kebenaran, membela yang lemah, dan bertindak dengan kasih. Yakobus mengingatkan kita bahwa hikmat sejati berasal dari atas dan menghasilkan buah-buah yang baik. Ayat 17 mengatakan, tetapi hikmat yang dari atas adalah pertama-tama murni, selanjutnya pendamai, peramah, penurut, penuh belas kasihan dan buah-buah yang baik, tidak memihak dan tidak munafik. Hikmat ini adalah terang yang tidak hanya menerangi jalan kita tetapi juga membawa damai kepada orang-orang di sekitar kita. Dunia sering menawarkan hikmat yang penuh dengan iri hati dan ambisi, tetapi terang Tuhan mengarahkan kita pada kerendahan hati dan kasih. Kesimpulan. Terang Tuhan membimbing hidup kita melalui hikmat, keadilan, dan damai-Nya. Ketika kita menyerahkan hidup kita kepada Tuhan dan mengizinkan terang-Nya memimpin kita, hidup kita akan menjadi berkat bagi banyak orang. Mari kita berkomitmen untuk terus mencari hikmat Tuhan, mempraktikkan keadilan, dan membawa damai dimanapun kita berada, sehingga terang Tuhan bersinar melalui hidup kita. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Amin.